Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Azizah Nuriana Alfiningrum dari jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Tulungagung. Di sini saya akan membuat video pembelajaran fikih mengenai bab jinayah dan hikmahnya. Dalam bab jinayah dan hikmahnya ini, saya akan membahas materi mengenai qisas. Adapun submateri dari qisas ini antara lain yang pertama ada pengertian qisas, yang kedua ada macam-macam qisas, yang ketiga ada hukum qisas, yang keempat ada syarat-syarat qisas, yang kelima ada hikmah qisas. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk pada pembahasan materi. Yang pertama ada pengertian qisas. Apa sih yang dinamakan qisas itu? Nah, qisas berasal dari kata qasasa yang artinya memotong atau berasal dari kata iqtaso yang artinya mengikuti, yakni mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalasan atas perbuatannya. Sedangkan qisas menurut syara merupakan hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Lalu yang kedua ada macam-macam qisas. Nah, qisas ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada qisas pembunuhan yang merupakan hukuman bagi pembunuh. Yang kedua, qisas anggota badan yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak, atau menghilangkan fungsi anggota badan. Yang ketiga ada hukum qisas. Nah, hukuman mengenai qisas, baik qisas pembunuhan maupun qisas anggota badan dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 45 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uduna bil uduni was sinna bis sinni wal juruha qisasun faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratun lahu wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humud dhalimun, yang artinya, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya atau at-Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisasnya. Barang siapa melepaskan hak qisasnya akan melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Yang keempat ada syarat-syarat qisas. Hukuman qisas wajib dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, ada orang yang terbunuh terpelihara darahnya, atau orang yang benar-benar baik. Jika seorang mukmin membunuh orang kafir, orang murtad, pezina yang sudah menikah, ataupun seorang pembunuh, maka dalam hal ini hukuman qisas tidak berlaku. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Al-Bukhari yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. La yaqtulu muslimun bikafirin, yang artinya tidak dibunuh seorang muslim yang membunuh orang kafir. Orang kafir terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada kafir harbi, yang merupakan kafir yang melakukan tindak kezaliman kepada kalangan muslimin hingga sampai pada tahapan memerangi. Yang kedua ada kafir zimmi, yang merupakan kafir yang berada di bawah kekuasaan penguasa muslim dan berinteraksi secara damai dengan kalangan muslimin. Lalu syarat yang kedua ada pembunuh sudah balik dan berakal. Syarat yang ketiga ada pembunuh bukan bapak atau orang tua dari terbunuh. Seorang bapak atau orang tua membunuh anaknya, maka tidak dikenakan qisas. Hal tersebut didasarkan pada hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Rasulullah bersabda yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La yuqtalu walidun biwaladihi, yang artinya, tidak dibunuh seorang bapak atau orang tua yang membunuh anaknya. Dalam hal ini,
hakim berhak menjatuhkan hukuman takzir kepada orang tua tersebut, semisal dengan mengasingkannya dalam waktu tertentu atau hukuman lain yang membuatnya jera. Tetapi jika anak tersebut membunuh orang tuanya, maka anak tersebut wajib dikenakan hukum qisas. Lalu yang keempat ada orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh, seperti muslim dengan muslim, merdeka dengan merdeka, dan hamba dengan hamba. Lalu syarat yang kelima ada qisas dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan lain sebagainya. Yang kelima ada hikmah qisas. Hikmah yang dapat dipetik bahwa Islam menerapkan hukuman yang sangat menjaga serta menjaga kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Pelaku perbuatan pembunuhan diancam dengan qisas baik yang terkait pada tindak pidana pembunuhan ataupun tindak pidana yang dapat merusak anggota badan ataupun menghilangkan fungsinya, akan menimbulkan banyak efek positif. Yang terpenting diantaranya, yang pertama, dapat memberikan pelajaran bagi kita bahwa keadilan harus ditegakkan. Yang kedua, dapat memelihara keamanan dan ketertiban. Yang ketiga, dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengundang terjadinya pertumpahan darah. Baik, sekian pembahasan materi dari saya. Semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.